Hey guys, selamat datang dan selamat datang kembali di Star Tarot. Jadi seperti biasa kita punya 3 pilihan pile. Jadi hari ini quick reading. Kalau misalnya sebelumnya aku pakai 10 kartu, nah ini aku hanya pakai 3 kartu. Nah jadi ada beberapa 1 atau 2 pile yang pakai 4 kartu karena aku memang dapatnya 4 gitu. Nah jadi kita quick reading untuk hari ini. Seperti biasa ada 3 pile, dimulai dari sisi kiri. Yang pertama itu adalah yang ini. Jadi untuk pile yang pertama kita punya yang ini, rusa yang warna magenta. Kemudian untuk pile 2 kita punya rusa yang warna baby pink. Kemudian yang nomor 3 kita punya rusa yang warna orange. Nah jadi sama seperti judul di videonya ini adalah prediksi untuk keuangan kalian dalam 6 bulan ke depan gitu. Nah jadi kalian bisa tarik nafas sejenak dan pilih satu pile yang paling menarik untuk kalian gitu, yang paling pengen kalian baca gitu, 1, 2, atau 3 gitu. Nah jadi mungkin ada beberapa dari kalian yang tertarik untuk ngambil 2 pile, nah itu nggak apa-apa gitu. Nah cuman friendly reminder aja kalau nggak semua reading ini akan resonate sama kalian karena ini adalah menggunakan energi kolektif. Nah jadi ada yang resonate, ada yang enggak. Jadi kalau misalnya enggak resonate, nggak usah dipaksa gitu. Kalian bisa pilih pile lain yang lebih resonate ke kalian gitu. Nah jadi nanti aku akan kasih tahu kondisi untuk keuangan kalian yang sekarang. Jadi kalian bisa tahu pile itu memang untuk kalian atau enggak gitu. Nah jadi tanpa menunggu lama lagi, kalian bisa langsung klik untuk timestamp yang akan aku kasih di description box. See ya. Hai pile 1. Nah jadi untuk pile 1 yang milih rusa yang warna magenta ini, nah jadi ini untuk kartunya aku udah pre-shuffle duluan karena kalau mau nunggu shuffle lagi nanti kelamaan untuk kalian videonya. Nah jadi aku udah pre-shuffle duluan, jadi kita tinggal bacain aja. Nah, jadi untuk pile 1, untuk kondisi keuangan kalian sendiri. Nah, jadi untuk pile 1 ini berhubungan dengan kondisi pekerjaan gitu. Nah, jadi ada orang kan kalau misalnya keuangan bisa aja dia berhubungan dengan bisnis dan lain sebagainya gitu. Nah, jadi, tapi untuk yang pile 1 ini spesifiknya berhubungan dengan pekerjaan kalian gitu. Nah, jadi aku ngerasa ada pihak lain selain kalian yang terlibat di sini. Nah gitu. Jadi untuk pile 1 ini sekarang sedang berada pada kondisi di mana kalian ini berpapasan atau berada di persimpangan jalan bersama satu pihak lagi gitu. Nah kalau menurut aku untuk pihak yang satu lagi ini, posisi mereka ini sebenarnya sekarang kalau dilihat oleh mata awam atau mata orang yang nggak tahu lah gitu ya, posisi mereka ini sebenarnya lebih kuat gitu. Nah jadi lebih banyak pendukungnya, lebih banyak support dari resource-nya gitu. Nah jadi support dari resource seperti hal-hal yang bisa bantu mereka untuk mendukung posisi mereka gitu. Nah jadi bukan hanya dari suara orang-orang lain atau suara rakyat gitu, tapi dari research yang lain juga gitu. Nah jadi dari knowledge, dari relasi dan lain sebagainya gitu. Nah mungkin itu yang dilihat dari mata orang awam atau mata orang luar gitu. Tapi sebenarnya aku ngelihat di sini ini pihak yang satunya lagi ini berada pada sebuah kondisi yang nggak enak gitu. Nah jadi kayak ada agony di dalam hatinya dia gitu. Jadi
ada azas manfaat atau azas politik yang terlibat di sini gitu. Nah, jadi pihak kedua ini aku ngerasa punya banyak supporter atau punya banyak orang yang mendukung mereka karena mereka ini dianggap bermanfaat bagi orang-orang yang mensupport mereka gitu. Nah, jadi pihak kedua ini sebenarnya dimanfaatkan gitu. Nah, dia sebenarnya nggak punya terlalu banyak hal yang lebih daripada kalian gitu. Nah, jadi aku nggak bilang mereka itu lack di anything gitu. Jadi kayak misalnya mereka mungkin agak kurang berpengetahuan atau apa. Jadi itu enggak gitu. Nah, mereka juga decent gitu. Seseorang yang decent gitu. Enggak yang benar-benar brilliant atau spectacular gitu. Itu sebenarnya enggak gitu. Tapi mereka ini menangnya itu punya banyak suara yang mendukung mereka gitu. Tapi suara yang diberikan ke mereka itu punya maksud dibalik hal-hal tersebut gitu. Nah, jadi ada perjanjian-perjanjian yang terjadi di balik ketenaran mereka. Jadi contohnya kayak, oh aku dukung kamu deh, tapi kalau misalnya kamu nanti dapat posisi ini, kamu returnnya itu apa ke aku gitu. Nah, kamu bisa bermanfaat apa ke aku gitu. Jadi banyak orang-orang yang mendekati mereka karena alasan itu gitu. Nah, dan mereka ini sebenarnya menyadari hal tersebut gitu. Nah, pihak yang satu lagi ini adalah kalian gitu. Nah, kalian ini nggak punya banyak suara menurut aku. Kalian nggak punya banyak orang yang mendukung kalian. Kalian juga nggak didukung oleh resource yang dimiliki orang-orang lain untuk mensupport kalian gitu. Nah, jadi karena kalian kurang suara, kalian nggak mendapatkan keuntungan dari resource yang mereka punya gitu. Tapi orang-orang yang mendukung mereka ini malah agak-agak menyulitkan langkah kalian menurut aku gitu. Agak-agak menyulitkan pekerjaan kalian, agak-agak menyulitkan performance kalian gitu. Nah, jadi kalian ini dibikin seolah-olah nggak tahu tentang apa-apa dan nggak punya akses ke banyak hal oleh mereka gitu. Nah, jadi kamu itu kalian ini dibiarin gitu aja gitu, nggak tahu apa-apa, nggak dikasih tahu apa-apa, mereka nggak mau ngasih tahu, nggak mau kasih resource juga, nggak mau mendukung kalian juga gitu. Jadi kalian ini kayak didiamin gitu aja gitu. Nah, tapi aku ngelihat di sini orang yang mereka support ini, pihak yang nomor 2 ini nggak tahan dengan tekanan-tekanan yang mereka berikan gitu. Nah, jadi orang ini akan jadi ini seperti kompetisi sekarang kondisinya antara kalian dan orang yang satunya lagi gitu. Nah, normally orang merasa kalau orang yang punya banyak suara yang lebih didukung dan lebih disuka itu akan cenderung menang gitu. Tapi di sini aku ngelihatnya kalian yang akan naik mendapatkan posisi tersebut gitu. Nah, jadi dengan kata lain akan ada promosi yang terjadi di dalam hidup kalian dan yang bermanfaat secara langsung kepada finansial kalian gitu. Nah, jadi dengan kepada keuangan kalian gitu. Nah, di sini dengan kurangnya suara yang kalian punya atau dengan kurangnya resource yang kalian punya bukan berarti kalian itu kurang dalam suatu hal gitu. Jadi kalian nggak kurang pengetahuan, kalian nggak kurang skills, kalian nggak kurang yang lainnya gitu. Kalian juga punya hal tersebut gitu. Cuman seperti yang aku bilang, ada azas manfaat yang ditujukan kepada pihak kedua ini sehingga kalau misalnya mereka yang menduduki posisi yang akan kalian isi, orang kedua ini akan bermanfaat bagi orang-orang lain yang mendukung mereka gitu. Nah, tapi seperti yang aku udah bilang, orang kedua ini nggak akan berhasil menduduki posisi yang akan kalian duduki gitu. Nah, jadi kalian akan mendapatkan posisi tersebut gitu. Nah, ada sesuatu hal di dalam diri kalian yang membuat orang-orang takut untuk kalian menduduki posisi tersebut gitu. Nah, jadi aku ngelihat energi kalian ini di sini sangat ini ya. Kalian ini punya kekuatan untuk mempengaruhi orang gitu. Nah, jadi kalian ini stable sekali, kemudian kalian ini juga
berwawasan luas, berpandangan luas gitu. Nah, jadi kalian ini sebenarnya lebih daripada cukup dan lebih daripada mampu untuk mengemban posisi ini gitu. Nah, tapi kalian ini dilihat orang, di mata orang itu kalian terlalu lurus gitu, terlalu jujur dan tidak bisa bermanfaat bagi mereka gitu. Nah, itu yang bikin mereka takut kalau misalnya kalian menduduki posisi ini, kalian tidak akan bermanfaat apa-apa bagi mereka dan kalian tidak akan mau untuk membenefitkan mereka gitu. Nah, jadi mereka nggak suka gitu. Itu yang bikin mereka nggak mau kalian duduk di posisi yang akan kalian duduki nanti gitu. Nah, kemudian aku merasa kalian ini sebenarnya disupport oleh atasan kalian yang lebih tinggi lagi daripada orang-orang ini gitu. Nah, jadi ada bukan ajas manfaat ya, ada maksud lain sebenarnya dari atasan kalian yang lebih tinggi ini gitu. Nah, jadi aku ngelihat ada azas romantis di sini gitu. Jadi atasan kalian ini sebenarnya suka sekali dengan kalian gitu. Nah, jadi mereka suka dengan cara kerja kalian, mereka suka dengan hasil kerja kalian, mereka suka dengan perilaku kalian dan lain sebagainya gitu. Tapi ada sedikit azas romantis yang bermain di sini. Jadi antara kalian sadar atau tidak, tapi sebenarnya atasan kalian ini suka dengan kalian. Nah, sukanya itu ke arah romantis gitu. Jadi mungkin kalian ada yang udah sadar, ada yang belum sadar gitu, tapi ada faktor tersebut di sana gitu. Nah, jadi itu juga yang bikin orang-orang jadi makin takut dengan kalian gitu, karena kalian ketika kalian berhasil untuk menduduki posisi ini, kalian akan punya power yang amat sangat besar yang tidak akan bisa digoyahkan oleh orang lain gitu. Nah, jadi bukan hanya power atau kekuasaan dari kedudukan kalian sendiri, tapi kalian juga akan punya power dari atasan kalian gitu. Nah, karena atasan kalian kan suka dengan kalian, jadi mereka ini cenderung untuk melakukan apa yang kalian sarankan dan apa yang kalian mau gitu, apa yang kalian sampaikan kepada atasan kalian gitu. Nah, jadi orang-orang berusaha untuk menghalangi kalian untuk menduduki posisi tersebut gitu. Nah, jadi intinya di tahun ini atau dalam 6 bulan ke depan kalian akan mendapatkan promosi di pekerjaan kalian, di kedudukan yang lebih tinggi, dan hal itu akan bermanfaat untuk secara langsung kepada finansial kalian gitu. Nah, jadi akan ada kenaikan pendapatan yang terjadi di kehidupan kalian gitu melalui pekerjaan kalian. Nah, jadi mungkin itu yang bisa aku sampaikan untuk hal 1. Semoga bermanfaat dan kita jumpa lagi di reading berikutnya. Bye bye. Hai Paltu, jadi ini untuk Paltu yang pilih rusa atau deer warna pink gitu. Nah, jadi ini aku udah pre-shuffle, jadi kita tinggal baca aja. Nah, jadi untuk hal 2 sendiri, aku merasa keuangan ini berhubungan antara 2 orang gitu. Nah, jadi 2 orang ini antara kalian dan pasangan kalian. Pasangan bisa jadi seperti pacar atau suami atau istri gitu. Nah, jadi ini berhubungan dengan 2 orang gitu. Nah, kalau misalnya bukan pasangan pun, ini bisa berhubungan dengan kakak atau orang tua atau adik, tapi 2 orang ini berbeda jenis kelaminnya gitu. Jadi ada pria dan ada wanita yang terhubung di sini gitu. Nah, jadi aku ngerasa
untuk sekarang ini ada seseorang yang sedang berada pada kondisi kehilangan pekerjaan gitu. Jadi ada seseorang yang lagi jobless gitu. Nah, jadi aku bilang tadi ada pria dan ada wanita gitu. Tapi kalau misalnya kalian familiar dengan reading aku, jadi di reading aku tuh nggak ada gender. Jadi bisa jadi perempuan itu punya energi maskulin yang lebih besar dan ada juga pria yang energi femininnya lebih besar gitu. Jadi kalian fit sendiri kondisinya di kondisi kalian gitu. Tapi si maskulin ini sedang berada dalam kondisi yang tidak punya pekerjaan atau jobless gitu. Nah, sedangkan si feminin ini di reading ini aku ngerasanya punya rasa khawatir atau punya rasa ketakutan kalau taraf hidup mereka akan berkurang karena si maskulin ini sedang jobless gitu. Nah, aku ngerasanya seperti itu. Tapi sebenarnya kalian nggak terlalu perlu khawatir. Kenapa? Karena aku ngerasa di sini kalian ini sudah punya keadaan yang stabil atau settle bahkan sebelum si maskulin ini kehilangan pekerjaan gitu. Nah, jadi kalian punya sejumlah tabungan yang sudah cukup gitu. Kalian sudah stable, punya tempat tinggal yang stable gitu. Beberapa dari kalian juga sudah punya rumah, punya mobil dan lain sebagainya gitu. Jadi ini sebenarnya sudah stable gitu. Menurut aku seperti itu. Karena di sini aku ngelihatnya si feminin ini sebenarnya hidup dalam kondisi yang amat sangat nyaman gitu. Terlepas dari pekerjaan si maskulin yang sebelumnya itu bukan pekerjaan yang terlalu fancy gitu. Jadi pekerjaan yang fancy di terjemahan aku adalah pekerjaan kayak direktur atau pekerjaan minimal manager gitu, manager, general manager atau direktur gitu. Jadi posisi yang kalian tinggalkan ini bukan posisi yang high level atau eksekutif gitu. Nah, tapi si feminin ini sebenarnya hidupnya ini sudah nyaman gitu. Jadi mungkin ini faktor dari keluarga kalian yang satu generasi di atas gitu. Jadi mungkin orang tua dari kalian salah satu ada yang mapan atau orang tua dari kalian berdua ada yang mapan gitu. Nah, tapi sebenarnya gak ada yang terlalu perlu dikhawatirkan dari sisi finansial kalian gitu. Nah, 6 bulan ke depan untuk prospek keuangan kalian, si maskulin ini akan dapat offer baru atau tawaran pekerjaan baru gitu. Nah, mereka akan dapat penawaran pekerjaan gitu. Tapi bukan hanya satu, mereka ada yang dapat satu, ada juga yang dapat 2 atau ada yang dapat 3 gitu. Nah, si maskulin ini nanti akan memberikan kebebasan pada si feminin untuk menentukan perusahaan mana atau offer mana yang akan mereka terima gitu. Jadi si feminin ini akan punya privilege untuk menentukan bagi si pria gitu. Jadi aku lihatnya di sini ada sebuah perusahaan yang sedang kalian incar atau kalian tunggu penawarannya gitu. Terlihat dari moon yang ada di belakang si cewek ini gitu. Nah, ada masa-masa nanti setelah kalian dapat penawarannya 2 atau 3 kalian akan bingung gitu. Haruskah kalian memilih perusahaan yang sudah kalian incar atau memilih perusahaan baru yang memberikan tawaran kepada kalian gitu. Tapi kalau aku sih ngelihatnya kalian akan tetap pilih perusahaan yang memang sudah kalian incar gitu. Kenapa? Karena jauh di dalam lubuk hati kalian yang paling dalam, kalian benar-benar pengen dapat tawaran dari perusahaan itu gitu. Nah, dan kalian akan end up dapetin itu. Walaupun kalian akan menimbang-nimbang perusahaan mana yang lebih profitable atau beneficial bagi kalian, tapi aku ngelihat kalian akan end up atau tetap memilih perusahaan yang sudah kalian tunggu-tunggu tersebut gitu. Nah, jadi buat kalian yang sebenarnya aku nggak ngelihat ada
masalah keuangan atau finansial untuk hal 2 ini, tapi kalau misalnya untuk progres atau karir, kalian akan dapat penawaran tersebut gitu. Jadi buat kalian yang lagi nunggu, kalian akan dapat apa yang kalian inginkan sesuai dengan rencana kalian gitu, dan semuanya itu akan berjalan dengan amat sangat lancar gitu untuk 6 bulan ke depan gitu. Mungkin itu yang bisa aku sampaikan untuk hal 2. Semoga bermanfaat dan kita akan jumpa lagi di reading berikutnya. Bye bye. Hal 3, jadi ini untuk kalian yang pilih deer atau rusa warna orange ini gitu. Nah, jadi untuk kartunya aku udah pre-shuffle, jadi kita tinggal baca aja. Nah, jadi untuk hal 3, aku ngerasa kalau lagi ada kondisi yang tidak mengenakan yang terjadi di kehidupan kalian dalam hal pekerjaan dan finansial gitu. Jadi ini bukan secara langsung menyangkut finansial, ini lebih menyangkut ke pekerjaan kalau aku lihat di sini gitu. Nah, jadi ada sesuatu dispute atau apa ya bahasanya itu, ketidak cocokan atau disagreement gitu. Jadi aku nggak bisa dapetin kata-kata yang pas, tapi ada disagreement yang terjadi di dalam pekerjaan kalian gitu. Nah, aku ngerasa kalian ini menjadi orang atau pihak yang dirugikan dalam hal ini gitu. Jadi ada semacam accuse atau suatu hal yang dituduhkan kepada kalian yang sebenarnya nggak kalian lakukan gitu. Nah, jadi orang kayak menyalahkan kalian untuk sesuatu hal, tapi sebenarnya itu bukan salah kalian gitu. Dan ini terjadi menurut aku antara perusahaan dan individu. Jadi kalian individunya dan perusahaannya yang accuse kalian atau menuduh kalian melakukan sesuatu hal yang tidak kalian lakukan gitu. Nah, dan aku ngerasa kondisi ini sedang terjadi gitu. Nah, dan kalian ini agak-agak khawatir atau punya gambaran atau punya perasaan kalau pemutusan pekerjaan atau pemutusan employment akan terjadi pada kalian gitu. Nah, karena hal ini gitu. Nah, tapi aku ngerasa kalau hal itu tidak akan terjadi sebenarnya gitu. Jadi kalian tidak akan berhenti dari pekerjaan ini, dan kalian tidak akan mengalami penurunan keuangan atau penurunan finansial karena hal tersebut gitu. Nah, malah aku merasa kalau disagreement yang terjadi akan diselesaikan secara kekeluargaan gitu. Nah, jadi akan ada suatu ending atau suatu penyelesaian masalah yang secara kekeluargaan gitu. Jadi kalau misalnya kalian merasa hal ini akan berlanjut ke pengadilan atau ke polisi gitu, nah, atau bahkan sedang atau sudah terjadi hal tersebut gitu untuk sekarang, hal ini akan selesai secara kekeluargaan gitu. Dan aku ngerasa kalian akan terbukti tidak bersalah atas hal tersebut gitu. Nah, jadi hal yang dituduhkan kepada kalian itu akan void gitu. Jadi akan tidak terbukti gitu, dan kalian akan berhasil untuk membersihkan nama kalian kembali gitu. Nah, jadi orang yang akan atau pihak yang akan rugi di sini menurut aku adalah si perusahaan gitu, karena aku melihat mereka akan memberikan kalian sejumlah uang atas penyelesaian masalah ini gitu. Nah,
Karena aku merasa kalau misalnya mereka tetap ngotot untuk menempuh jalur hukum atau jalur polisi, dan mereka end up berada di pihak yang salah gitu, itu akan menyebabkan kerugian yang lebih besar bagi mereka gitu. Nah, jadi mereka memilih untuk menggunakan jalan kekeluargaan gitu. Nah, aku merasa kalian ini tipe orang yang kalau misalnya kalian nggak salah itu kalian nggak takut, kalian nggak peduli kayak misalnya lawan kalian siapa atau pihak satunya lagi siapa. Jadi kalian punya prinsip kalau misalnya kalian memang tidak melakukan hal itu, tidak peduli pihak satu laginya siapa, kalian tidak perlu takut gitu, karena kalian akan tetap terbukti benar gitu atau tidak bersalah. Aku merasa kalian akan dikompensasi atas hal ini, dan itu berakibat kalian akan dapat sejumlah uang mendadak gitu. Nah, jadi sejumlah uang yang di luar perkiraan kalian gitu. Jadi kalau misalnya di luar budget, kalau aku bilang, jadi kalau misalnya kalian bekerja, kalian kan bisa expect atau mengharapkan 12 bulan gaji plus 1 bulan THR. Kalau di Indonesia gitu ada THR. Tapi ini akan dapat uang cuma-cuma atau dari sumber lain gitu yang tidak disangka-sangka gitu. Nah, itu untuk keuangan kalian, tapi aku ngelihatnya kalian akan tetap dikasih kesempatan untuk bekerja di perusahaan yang sekarang, perusahaan yang sedang punya disagreement sama kalian gitu. Tapi ada beberapa dari kalian yang aku rasa itu kalian sudah nggak mau lagi bekerja di situ gitu. Nah, jadi kalian merasa kalian benar, bukan kalian merasa kalian benar ya, kalian terbukti memang kalian benar gitu, tapi kalian merasa kalau misalnya kalian tetap stay atau tinggal di perusahaan tersebut, akan ada suatu aura atau kondisi yang nggak mengenakan bagi kalian dan orang-orang yang ada di sana gitu. Kalian tahu kan kayak misalnya kalau kita ada kena kasus atau masalah gitu, jadi walaupun kita benar, jadi kayak ada sesuatu hal yang awkward yang terjadi di perusahaan itu gitu, yang bikin vibe-nya atau bikin auranya itu jadi nggak enak gitu. Nah, dan beberapa dari kalian merasa kalau kalian ini sudah di perusahaan ini sudah mengkhianati loyalitas dan kepercayaan yang kalian berikan kepada mereka. Jadi kalian ini jadi kayak merasa kecewa dan aku nggak bisa lagi kerja di sini gitu, walaupun kalian ngasih aku kompensasi atas inconvenience yang sudah aku alami gitu, tapi aku tetap nggak bisa kerja di sini karena ada sesuatu hal yang mengganggu atau tidak sependapat dengan, tidak berjalan sesuai dengan prinsip atau prinsipal aku gitu. Nah, jadi ada beberapa dari kalian yang merasa seperti itu dan kalian akan memutuskan untuk mencari perusahaan lain dan meninggalkan perusahaan yang sekarang gitu. Tapi ada juga beberapa dari kalian yang nggak peduli dengan hal tersebut gitu. Jadi kalian merasa kayak yang penting aku sudah terbukti tidak bersalah gitu. Jadi aku nggak perlu takut untuk tetap bekerja di perusahaan ini gitu. Nah, jadi ada beberapa dari kalian yang akan pergi dan ada beberapa dari kalian yang akan tetap stay gitu. Tapi pergi atau tidaknya kalian, semuanya itu kembali lagi adalah keputusan kalian. Jadi kalian bisa memilih mana yang terbaik bagi kalian gitu, karena prinsip atau prinsip orang itu kan beda-beda gitu. Jadi kita nggak bisa expect seseorang untuk bertindak sama gitu. Jadi kalau misalnya kalian merasa lebih baik kalian pindah dan cari perusahaan yang lebih appreciate atau lebih mengerti value atau prinsip kalian, yaitu kalau misalnya kalian merasa itu yang terbaik, ya kalian bisa lakukan seperti itu. Tapi kalau misalnya kalian merasa seperti tadi yang aku katakan, misalnya kalian rasa ya nggak apa-apa, kayak konflik itu terjadi gitu, yang penting konflik ini selesai dan aku bisa tetap bekerja di perusahaan ini gitu. Nah, jadi kalau misalnya kalian merasa seperti itu juga ya nggak apa-apa gitu. Nah, tapi
Kalau untuk keuangan dalam 6 bulan ke depan, kalau misalnya kalian sedang menghadapi kasus seperti yang aku katakan di sini, dispute ini akan selesai dan kalian akan menjadi pihak yang diuntungkan di dalam masalah ini gitu. Nah, jadi mungkin itu yang bisa aku sampaikan untuk hal 3. Terima kasih sudah menonton dan kita akan ketemu lagi di reading berikutnya. Bye-bye.